Bab 976 Teknik Membelah Jiwa. Zhao Feng mengertakkan gigi dan mengeluarkan sejumlah besar batu kristal primal untuk membeli teknik pemisahan jiwa. Penatua yang elegan kemudian menyerahkan buku cahaya lain ke tangan Zhao Feng. Weng gelombang. Isi di dalam buku cahaya segera menyatu dalam pikiran Zhao Feng. Zhao Feng dengan kasar memindai, dan ekspresinya langsung menjadi jelek. Dia telah ditipu oleh penatua ini. Teknik pemisah jiwa dan teknik 10.000 pikiran ilahi memang oleh penulis yang sama, tetapi sementara itu memang mengandung beberapa teknik jiwa, teknik pemisahan jiwa tidak lengkap. Namun, apa yang membuat Zhao Feng terutama terdiam adalah bahwa teknik pemisahan jiwa hanya memiliki satu tingkat. Meskipun tidak lengkap, ini agak terlalu tidak lengkap. Zhao Feng telah skemet, tapi yang lebih tua tidak pernah berbohong kepada Zhao Feng. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Zhao Feng meremehkan mesin ini. Saat ini, semua isi teknik pemisahan jiwa ada di pikiran Zhao Feng. Tidak mungkin mengembalikannya. Zhao Feng sekarang mengerti mengapa teknik pemisahan jiwa lebih murah daripada teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng menjadi marah dan memeriksa penatua yang elegan di depannya. Semua bisnis di dunia, termasuk yang dijalankan oleh mesin, memang pembohong. Penatua mengungkapkan senyum minta maaf ketika dia melihat ekspresi Zhao Feng, tamu, meskipun teknik pemisah jiwa tidak lengkap, itu akan menjadi teknik kelas surga puncak jika Anda berhasil menyelesaikannya. Oleh karena itu, meskipun teknik pemisah jiwa hanya memiliki satu tingkat, itu sangat murah. Petik 2. Zhao Feng setengah ragu dan setengah percaya apa yang dikatakan sesepuh itu. Karena teknik pemisahan jiwa hanya memiliki satu tingkat, sulit bagi Zhao Feng untuk menganalisis sisanya bahkan dengan mata Tuhannya. Namun, mata Zhao Feng segera bergeser, bisakah istana teknik ilahi menyelesaikan teknik pemisahan jiwa untukku? Jika teknik pemisahan jiwa seperti yang dijelaskan oleh penatua dan bisa mencapai nilai tertinggi surga, Zhao Feng bersedia membeli upgrade jika harganya masuk akal. Lagi pula, dia sudah membeli level pertama. Isi teknik pemisahan jiwa itu unik, dan kami tidak memiliki keterampilan yang sama untuk membandingkannya. Istana teknik ilahi dapat menyelesaikannya, tetapi kami tidak dapat menjamin keamanan atau efeknya. Selain itu, harganya akan jauh lebih tinggi daripada teknik budidaya jiwa lainnya. Penatua itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Begitu sesepuh selesai berbicara, Zhao Feng sudah mulai pergi dengan kucing kecil pencuri. Teknik pengembangan jiwa sudah berisiko. Jika istana teknik ilahi tidak dapat menjamin keamanannya, Zhao Feng jelas harus memikirkannya secara luas. Orang harus tahu bahwa teknik penghalusan mata jiwa saja telah menelan biaya hampir 50% dari total kekayaannya. Zhao Feng akan gila jika dia menghabiskan 30% lagi untuk membeli teknik yang bahkan mungkin tidak bisa dia kembangkan. Zhao Feng melirik kucing kecil pencuri itu setelah meninggalkan istana teknik ilahi. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mengungkapkan ekspresi polos, seolah mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Hasil ramalan mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang baik, itulah sebabnya itu mendukung Zhao Feng dalam membeli teknik pemisahan jiwa. Zhao Feng kemudian pergi ke Istana 10.000 Darah setelah meninggalkan Istana Teknik Ilahi. Istana 10.000 Darah adalah tempat yang bahkan lebih berperingkat dari Istana Teknik Ilahi. Tidak ada yang bisa menahan godaan garis darah di dalam 10.000 darah istana. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin memperkuat garis keturunan Anda atau menanamkan garis keturunan? Seorang wanita yang elegan terbuat dari cahaya berwarna darah tersenyum pada Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Aku ingin memperkuat garis keturunanku menjadi garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Zhao Feng sudah di sini sebelumnya, jadi dia akrab dengan kemampuan di sini. Tentu, pertama-tama aku harus memeriksa garis keturunanmu sebelum memperkuatnya, kata wanita anggun yang terbuat dari cahaya berwarna darah sambil tersenyum. Zhao Feng kemudian duduk di depan mesin multi senjata. Mesin multi bersenjata kemudian mengulurkan jarum dan tabung runcing dan menusuk ke tubuh Zhao Feng. Garis darah mata yang tidak diketahui telah terdeteksi. Tidak bisa diperkuat. Mendeteksi garis keturunan es dan air kuno, garis keturunan unsur api, garis keturunan yang berhubungan dengan darah, dan gen dari garis darah kuno. Garis keturunan es dan air purba relatif lemah, jadi yang terbaik adalah memperkuat unsur api atau garis keturunan terkait darah. Garis keturunan yang bisa diperkuat adalah ras naga kuno api-api, ras dewa api, atau ras darah kuno. Karena kamu memiliki dasar garis keturunan yang kuat dan memiliki gen dari garis darah kuno,
harganya hanya 50% dari jumlah total. 50%. Zhao Feng terkejut. Dia ingat bahwa dia hanya membayar 10% dari total harga untuk memperkuat garis keturunannya ke balapan skala es mistik di kota warisan surga lainnya. Ini berarti bahwa Zhao Feng harus membayar 5 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Zhao Feng kemudian berpikir tentang garis keturunan yang disebutkan wanita elegan itu. Hampir semua dari mereka berada di peringkat 100 teratas dari 10.000 ras kuno, dan mereka jauh lebih kuat daripada garis keturunan ras mistik Ice Scarlet. Api petir naga kuno dan ras dewa api keduanya berada di 50 besar. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum mengerti. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna sangat kuat bahkan jika dibandingkan dengan 10.000 ras kuno, itulah mengapa peringkat ras yang bisa dia tingkatkan sangat tinggi. Namun, ini berarti bahwa harga yang harus dia bayar akan sangat tinggi. Berapa biaya untuk memperkuat garis keturunan dari garis keturunan naga api kuno petir? Zhao Feng ragu sejenak sebelum bertanya. Sebelum memasuki kota, Zhao Feng berpikir bahwa ia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan bisa selesai menggunakannya. Sekarang dia harus berpikir dan menghitung dengan cermat. Perempuan itu menunjuk jarinya, dan layar dengan informasi mengenai garis keturunan naga api kuno petir serta garis keturunan Zhao Feng yang murni akan muncul. Di bagian paling bawah adalah harga. Pada kenyataannya, dengan garis keturunan dan dasar unsur api yang unik, kamu bisa meningkatkan garis darahmu menjadi garis keturunan ras Golden Crown kuno, yang berada di peringkat ke-9. Namun, Istana 10.000 Darah tidak memiliki garis keturunan itu. Jika Anda memilikinya, kami dapat memutakhirkan garis keturunan Anda secara gratis. Perempuan itu menatap kucing kecil pencuri itu dan berkata, Golden Crow Rache. Hati Zhao Feng bergetar. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna memang bisa menyerap kekuatan gagak emas kuno, tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu bisa ditingkatkan menjadi garis keturunan gagak emas asli. Namun, bagaimana mungkin Zhao Feng memiliki garis keturunan gagak emas kuno? Sejauh yang dia tahu, tampaknya hanya ada satu gagak emas yang tersisa di Van Universe, Matahari. Itu adalah ras yang mengerikan yang bahkan para ahli di alam surgawi-surgawi tidak berani mendekati. Wanita ini jelas bercanda dengannya. Saat ini, garis keturunan Lightning Fire Ancient Dragon adalah garis keturunan 10.000 Ancient Raches yang paling cocok dengan Zhao Feng, tetapi peringkatnya ke-43, dan harga untuk meningkatkan garis keturunannya dihitung oleh Dewa Kristal di bawah standar. Zhao Feng berpikir sejenak, bahkan jika dia menghabiskan seluruh hartanya di dalam Misty Spatial World-nya, itu masih belum cukup. Pada akhirnya, Zhao Feng tidak memilih untuk memperkuat garis keturunannya. Pertama, teknik petir angin 5 elemen dan badan petir suci Golden Kun keduanya masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mengolah. Kedua, Zhao Feng juga ingin membuat kekuatannya sendiri. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuatannya sendiri dengan mudah melampaui sumber daya yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Ketiga, Zhao Feng sekarang memiliki gerombolan binatang besar. Meskipun dia tidak memikirkan mereka semua, dia setidaknya ingin membesarkan beberapa dari mereka, seperti lebah racun 5 racun, kera emas yang mengguncang langit, dan beberapa lainnya. Karena itu, Zhao Feng tidak bisa menghabiskan segalanya untuk dirinya sendiri. Apakah Anda memiliki garis keturunan 10.000 kuno ras yang cocok untuk Sky Sucking Golden Apes? Tanya Zhao Feng. Meskipun dia tidak berencana untuk memperkuat garis keturunannya sendiri, dia masih bisa memperkuat garis keturunan beberapa hewan peliharaannya, dan Sky Sucking Golden Apes memiliki potensi besar. Perempuan yang terbuat dari cahaya berwarna darah mulai menguji Sky Sucking Golden Apes. Kera emas sambil langit dapat diperkuat dalam dua aspek berbeda. Yang satu adalah kecepatan dan yang lainnya adalah kekuatan. Garis keturunan bisa menjadi, wanita yang elegan memberi Zhao Feng ringkasan sederhana, dan layar muncul di depannya. Perkuat itu ke garis keturunan kera kekuatan daya. Zhao Feng memilih untuk memperkuat Sky Sucking Golden Apes dengan garis keturunan tipe kekuatan. Garis keturunan Power Force Apes hampir bisa menggandakan kekuatan Sky Sucking Golden Apes, dan itu meningkatkan pertahanan mereka juga. Itu peringkat dalam 400-an di antara 10.000 kuno Raches, jadi harganya tidak terlalu tinggi. Selain itu, karena kera emas sambil langit adalah makhluk buas dari dimensi ini, mereka juga memiliki gen dari ras kuno, yang berarti bahwa harganya bisa didiskon. Seven Sky Sucking Golden Apes akan membutuhkan waktu 7 hari,
kata wanita itu. Zhao Feng mengangguk dan meninggalkan Sky Sucking Golden Apes di sini saat dia bersiap untuk pergi. Zhao Feng, si Yulei memasuki istana 10.000 darah dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan sangat cepat. Tempat pertama yang dia coba temukan adalah istana 10.000 darah, di mana dia bisa mengimpor garis keturunan atau memperkuat garis keturunan yang ada. Zhao Feng, dengan garis keturunan darah iblis Sun sempurna Anda tidak perlu datang ke sini. Si Yulei tertawa. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dari Zhao Feng adalah garis keturunan yang bisa diperingkatkan dalam 10 besar garis keturunan Imperial Dao. Aku hanya memperkuat garis keturunan hewan peliharaan spiritualku. Zhao Feng samar-samar menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya benar-benar menginginkan garis keturunan naga api kuno, tetapi sayangnya. Apa, memperkuat garis keturunan hewan peliharaanmu? Mulut si Yulei terbuka. Dia telah meminjam banyak sumber daya dari keluarganya untuk datang ke sini untuk dirinya sendiri. Tetapi bahkan kemudian, dia mungkin tidak memiliki cukup untuk memperkuat garis keturunannya sekali. Di sisi lain, Zhao Feng memperkuat garis keturunan hewan peliharaan rohaninya. Namun, kemungkinan besar garis keturunan normal. Si Yulei merasa jauh lebih baik ketika dia memikirkannya seperti ini. Aku akan berkeliling ke beberapa tempat lain sekarang. Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal pada si Yulei. Zhao Feng mengambil peta setelah meninggalkan istana 10.000 darah. Kita akan pergi ke menara ramuan suci berikutnya. Sebagian besar ramuan dan pil yang diperoleh Zhao Feng di makam kekaisaran bukan yang ia butuhkan. Selanjutnya, kucing kecil pencuri itu juga ingin pergi ke menara ramuan suci. Menara ramuan suci sangat besar, bahkan lebih besar dari istana 10.000 darah. Mereka memiliki setiap ramuan yang dibutuhkan, dan mereka semua disimpan di lingkungan yang berbeda untuk menjaga kondisi mereka. Selain pil dan herbal, mereka juga memiliki cairan obat yang disimpan dalam tabung setengah transparan. Tamu, apakah Anda memerlukan ramuan, obat-obatan, atau barang-barang yang dibuat khusus? Seorang wanita yang terbuat dari lampu hijau perlahan berjalan mendekat. Anda dapat membuat barang-barang tertentu. Zhao Feng terkejut, tetapi dia tidak membutuhkan apapun dalam aspek ini. Pada akhirnya, Zhao Feng memperdagangkan banyak sumber dayanya untuk yang berhubungan dengan angin, petir, dan api. Mata kiri Zhao Feng dan garis keturunan darah iblis Sun-nya bisa memperbaiki herbal dengan sangat mudah. Ini berarti dia tidak perlu membeli pil yang lebih mahal atau solusi pengobatan. Ini harus cukup bagi saya untuk berkultivasi ke alam cahaya mistik. Zhao Feng tersenyum tipis. Kucing kecil pencuri itu membeli banyak sumber daya yang dibutuhkan juga. Menara ramuan suci memang tempat yang bagus. Seseorang dapat memperdagangkan sumber daya untuk sumber daya tanpa khawatir tentang biaya lainnya. Saya masih memiliki beberapa sumber daya yang tersisa. Mungkin aku bisa memikirkan untuk memperkuat Skylocking Bolt. Petik 2, Bab 977 Pelacakan Jiwa. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu menuju ke bengkel sekali lagi setelah meninggalkan menara ramuan suci. Zhao Feng melihat Zhou Suer memasuki Divine Hair Tower tidak lama setelah dia pergi, dan Ying Tua berada di toko buku. Pada saat ini, semua orang menemukan kekayaan mereka sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pria berkulit gelap menatap Zhao Feng. Bisakah Anda melihat senjata saya ini? Sebuah busur perak gelap dengan tanda-tanda seperti berudu misterius muncul di tangan Zhao Feng. Senjata ini baik-baik saja, dan semua aspeknya adalah tingkat teratas. Ada banyak kemampuan yang dapat ditambahkan ke dalamnya, tetapi karena kamu berspesialisasi dalam jiwa, tidak banyak kemampuan atau efek yang akan sangat berguna untukmu. Laki-laki berkulit gelap itu memeriksa erat Skylocking Bolt. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kejutan, dan dia mengagumi mesin ini. Laki-laki berkulit gelap telah menganalisis keahlian pengguna serta senjata. Zhao Feng mengolah banyak teknik elemen yang berbeda. Namun, bahkan jika dia memberikan sesuatu yang berhubungan dengan Skylocking Bolt terkait dengan wind, lightning, atau fire, peningkatan keseluruhan kekuatan ke Skylocking Bolt akan terbatas. Oleh karena itu, Zhao Feng ingin memberikan Skylocking Bolt beberapa kemampuan mengenai jiwa. Aku sarankan kamu memberikan senjata ini efek pelacakan jiwa. Ini sangat cocok untukmu. Laki-laki berkulit gelap memeriksa mata kiri Zhao Feng dengan seksama sebelum mengatakan ini. Pelacakan jiwa. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia bisa membuat beberapa tebakan,
tetapi dia tidak sepenuhnya yakin kemampuan apa yang akan muncul dari namanya saja. Sederhananya, dengan pelacakan jiwa, Anda dapat menggunakan busur ini untuk menembak dan membunuh siapapun yang dapat Anda rasakan dengan jiwa Anda. Pandai besi berkulit gelap itu menunjukkan senyum percaya diri. Tembak dan bunuh siapa saja yang bisa kurasakan dengan jiwaku. Zhao Feng terkejut. The Skylocking Ball sudah memiliki kemampuan pelacakan jiwa, bahkan jika musuh telah melarikan diri sangat jauh, dia masih bisa menembak mereka. Namun, prasyaratnya adalah Zhao Feng harus mengunci mereka dengan Skylocking Ball terlebih dahulu. Pelacakan jiwa yang dibicarakan oleh pandai besi berkulit gelap berarti bahwa Zhao Feng hanya perlu meninggalkan bekas pada seseorang dengan garis keturunannya. Selama Zhao Feng bisa merasakan posisi tanda ini, dia bisa menembak mereka dengan Skylocking Ball-nya. Sebagai contoh, jika Zhao Feng telah meninggalkan bekas dengan mata dewanya pada iblis hitam suci, dia bisa menembaknya sekarang dari dalam kota. Metode ini agak mudah, tetapi juga agak misterius. Betul, karena kemampuan penargetan busur ini sudah sangat unik, Anda dapat memperkuatnya ke pelacakan jiwa. Petik 2. Pandai besi berkulit gelap mengangguk dan menjelaskan sekali lagi. Tidak semua senjata bisa memiliki kemampuan ini. Itu hanya karena Skylocking Ball sudah memiliki kemampuan penargetan yang kuat yang mampu dilakukannya. Pelacakan jiwa baru saja meningkatkan keterampilan asli Skylocking Ball. Tentu saja, biaya peningkatan ini masih sangat mahal. Oke, aku akan memutakhirkannya. Zhao Feng dengan tegas membayar jumlahnya. Apa yang dikatakan pria berkulit gelap itu meyakinkan Zhao Feng. Kamu bisa kembali 2 hari kemudian untuk mengambilnya. Laki-laki berkulit gelap memasukkan Skylocking Ball ke tungku hitam besar dan berbicara. Saya juga ingin beberapa panah yang cocok untuk busur ini. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Pada titik ini, kekayaan lain dalam Heaven's Legacy City tidak penting lagi. Jika dia bisa mendapatkan beberapa panah kuat yang kompatibel dengan Skylocking Ball, itu akan menjadi salah satu kartu tersembunyi Zhao Feng di atas God. Slaying Arrow. Bahkan jika Zhao Feng menerobos ke alam cahaya mistik, dia mungkin masih tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan dewa pembunuh panah. Dia nyaris tidak berhasil melepaskan panah pertama ketika membunuh Dewa Iblis 9 kegelapan terakhir kali, dan hampir membunuhnya. Poin yang paling penting adalah bahwa Zhao Feng hanya memiliki satu panah dewa pembantaian yang tersisa. Panah macam apa yang kamu butuhkan? Anda dapat memberi saya beberapa persyaratan sederhana, dan saya dapat membuatnya dengan sempurna. Jika Anda memiliki gambar atau cetak biru panah yang Anda ingin saya buat, harganya bisa sedikit lebih murah, kata pria berkulit gelap itu dengan bersemangat. Jika ada cetak biru atau contoh senjata di sini, itu akan mengurangi jumlah waktu dan upaya yang diperlukan, sehingga harga lebih rendah. Ekspresi Zhao Feng menjadi sedikit suram. Dia jelas tidak memiliki cetak biru atau gambar, tetapi dia memang memiliki panah. Lihatlah ini, sebuah panah keemasan muncul di tangan Zhao Feng. Seketika God Slaying Arrow muncul, cahaya metalik yang tajam memenuhi area itu dan menyebabkan benda-benda di dalam bengkel mulai gemetar. Namun, aura menusuk ini hanya muncul di bengkel, tak seorang pun di luar bisa merasakannya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Sepertinya bengkel ini tidak sederhana, bahkan bisa memblokir kekuatan senjata dewa yang di bawah standar. Ini adalah panah pembunuh dewa. Cahaya merah melesat dari mata pandai besi berkulit gelap. Dia jelas tahu senjata dewa di bawah standar yang begitu terkenal. Aku tidak butuh lebih banyak panah pembunuh dewa. Saya hanya ingin beberapa panah berdasarkan itu, tapi itu sedikit lebih lemah. Petik 2. Zhao Feng percaya bahwa menara bengkel di dalam kota warisan surga memiliki kemampuan untuk membuat senjata dewa yang di bawah standar, tetapi Zhao Feng tidak mampu membelinya. Orang harus tahu bahwa, secara umum, senjata Tuhan yang di bawah standar adalah senjata yang hanya bisa dikendalikan oleh para demigod. Nilai mereka sangat beragam. Selanjutnya, waktu Zhao Feng tinggal di kota legasi surga terbatas. Membuat senjata dewa di bawah standar mungkin akan membutuhkan banyak waktu. Yakin, tolong beri panah pembunuh dewa kepada saya. Pertama-tama saya perlu menganalisis struktur dan membuat cetak biru senjata ini. Mungkin butuh beberapa saat. Pandai besi berkulit gelap menatap Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Oke, Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Dia pasti tidak akan setuju untuk menyerahkan God Slaying Arrow di dunia luar. Zhao Feng bahkan tidak akan membawanya keluar di tempat pertama. Namun,
Ini adalah kota warisan surga yang dijalankan oleh robot. Pandai besi berkulit gelap mengambil Dewa Flying Arrow dan membawa Zhao Feng ke lantai ke-10 di mana ia menempatkan panah ke kompartemen yang kompleks. 4 jam kemudian, Pandai besi berkulit gelap mengambil Dewa Flying Arrow dan menyerahkannya kembali kepada Zhao Feng. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke udara, dan layar langsung muncul. Mohon dilihat, menurut struktur dari God Flying Arrow, ada beberapa jenis panah yang bisa dibuat. Petik 2. Mata Zhao Feng langsung memindai layar. Ada 26 gambar panah di layar, mulai dari panah tingkat kaisar yang normal hingga dewa pembantaian panah itu sendiri. Seperti yang kupikirkan, mereka bahkan bisa membuat panah pembunuh dewa. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan terus membaca deskripsi. Ke-26 jenis panah ini adalah semua item sekali pakai, dan karena Zhao Feng telah menyediakan panah pembunuh dewa juga, harganya relatif murah. Pada akhirnya, Zhao Feng akhirnya memilih 3 panah. Jumlah batu kristal primal dan bahan yang dia bayar lebih besar dari total kekayaan warisan Dewa Suci tahap akhir. Kamu bisa kembali 2 hari kemudian untuk mengumpulkan panah dan busur. Pria berkulit gelap itu mengungkapkan senyum ceria. Zhao Feng menuju ke tembok kota setelah meninggalkan bengkel. Ada lebih dari selusin kamar di sini, tetapi belum ada orang lain yang kembali. Zhao Feng memilih kamar yang dekat dengan samping dan membuka barisan pelindung di sekitarnya. Kucing kecil pencuri itu melompat ke dunia tata ruang berkabut. Itu juga telah mendapatkan banyak hal dari Heaven's Legacy City. Pertama-tama aku akan melihat teknik membelah jiwa. Zhao Feng masih berharap bahwa dia bisa memanfaatkan teknik yang tidak lengkap ini. Setelah semua, Penatua dari Istana Teknik Ilahi telah memberikan teknik ini peringkat yang bagus. Jika apa yang dikatakan Penatua itu benar, teknik pemisah jiwa ini berbeda dari teknik rahasia berbasis jiwa lainnya. Zhao Feng menghabiskan waktu dan membaca teknik membelah jiwa. Teknik ini memang sangat menarik. Zhao Feng benar-benar terserap oleh isinya. Teknik 10.000 ilahi pikiran melatih satu untuk membagi pikiran mereka, dan teknik pemisah jiwa mencoba untuk memisahkan jiwa. Zhao Feng belum pernah melihat ide yang mirip dengan ini bahkan di Demigod Forgotten Garden atau Xie Yang Palace, tetapi gagasan itu membuat matanya menyala. Namun, hanya ada satu level di teknik soul splitting. Hanya sebagian dari level kedua yang telah ditulis. Ada juga peringatan yang ditulis di atasnya oleh penulis, dari pengalaman orang lain, siapapun yang jiwanya tidak cukup kuat akan merasa sulit untuk menumbuhkan tingkat pertama. Zhao Feng terdiam. Dengan kata lain, tidak ada yang pernah berhasil menumbuhkan tingkat pertama. Zhao Feng bahkan memiliki kecurigaan bahwa penulis meninggal setelah mencoba mengolah teknik pemisah jiwa sendiri. Sepertinya aku harus menunda teknik membelah jiwa. Mungkin saat aku lebih kuat, aku akan bisa menyelesaikan teknik ini. Petik 2. Zhao Feng menyukai gagasan teknik ini, tapi itu sedikit berbahaya saat ini. Setelah menyingkirkan teknik pemisahan jiwa, Zhao Feng kemudian menggabungkan kesadarannya ke dalam teknik pemurnian mata jiwa. Teknik pemurnian mata jiwa adalah salah satu teknik mencuri mata dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Saat belajar tentang teknik pemurnian mata jiwa, Zhao Feng juga mengedarkan 10.000 pemikiran ilahi teknik dan menggunakan kekuatan petir kesusahan dewa untuk menyingkirkan maksud kematian di dalam mata kematian. Setengah hari kemudian, ini sepertinya cukup sederhana. Saya sudah bisa memulainya. Petik 2. Zhao Feng benar-benar bisa memahami teknik pemurnian mata jiwa. Teknik rahasia ini mengharuskan pengguna untuk memanfaatkan jiwa mereka dan perlahan-lahan memperbaiki mata sampai karakteristik mata berubah. Semakin dekat kultivasi antara pengguna dan mata, semakin mudah untuk disempurnakan. Ketika karakteristik mata jiwa setengah kompatibel dengan jiwa pengguna, mereka dapat mencoba mengasimilasi itu. Untungnya, Kaisar Maut adalah dewa kuasi suci, sehingga level mata kematian ini hampir sama dengan Zhao Feng. Aku bisa mulai memperbaikinya sekarang. Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam dimensi mata kirinya. Mata kematian melayang pelan di atas bola emas misterius. Zhao Feng sudah memaksa semua maksud maut di dalamnya. Zhao Feng kemudian menggunakan teknik pemurnian mata jiwa dan mengubah niat matanya menjadi jiwa api yang unik untuk perlahan-lahan memperbaiki mata kematian. Waktu 1 hari segera berlalu, dan semua anggota tim Pangeran ke-9 telah menghabiskan hampir semua tabungan mereka. Semua orang menyesal tidak menaklukkan beberapa warisan lagi. Shen Jizi membeli arai yang sangat mendalam dari menara arai dan memasangnya di luar tembok kota.
Zhao Feng membuka matanya pada hari kedua. Aku tidak berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Zhao Feng cukup terkejut. Hanya dalam waktu 2 hari, dia menyadari bahwa mata kematian sudah 50% cocok dengannya. Ini berarti bahwa Zhao Feng bisa mempersiapkan langkah selanjutnya. Bab 978 Penolakan. Hanya dalam waktu 2 hari, mata kematian sudah 50% kompatibel dengannya. Kecepatan ini melampaui apa yang dibayangkan Zhao Feng. Gelombang. Sosok Zhao Feng menghilang dari ruang logam dan memasuki dunia kecil dari dunia tata ruang misti. Weng gelombang-gelombang. Riak air muncul di depan mata Zhao Feng, dan mata hitam kematian melayang. Sayangnya, saya tidak berspesialisasi dalam hukum maut. Zhao Feng menghela nafas. Mata kematian, tanpa diragukan lagi, adalah warisan kuat dari 8 mata dewa besar. Ia melawan semua makhluk hidup, termasuk jiwa. Secara khusus, teknik garis keturunan mata berbasis jiwa akan menjadi sangat kuat ketika digunakan melalui mata kematian. Namun, prasyaratnya adalah bahwa pemegangnya harus mencapai sejumlah pemahaman dalam hukum kematian. Zhao Feng telah bergabung dengan Dewa Kesengsaraan Lightning, jadi dia tahu sedikit tentang hukum kehancuran, sehingga mata kehancuran lebih cocok untuk Zhao Feng. Namun, Zhao Feng tidak mau membuang mata kematian ini. Aku harus menggabungkannya ke mata kananku. Zhao Feng sampai pada suatu kesimpulan. Mata kirinya sudah memiliki mata rohani dewa, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggabungkan mata kematian dengan mata kanannya. Zhao Feng lebih suka menghancurkan maja kematian dan mengembalikannya ke kaisar kematian daripada mengambil risiko kecelakaan yang terjadi pada mata dewanya. Bagaimanapun, mata spiritual dewalah yang telah mengubah takdirnya dan menjadi dewasa dengannya. Ayo mulai. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius saat ia melepaskan gelombang Soul Intent yang kuat, menutupi Eye of Death, dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia kemudian perlahan-lahan memindahkannya ke posisi mata kanannya. Menggabungkan, gelombang kekuatan jiwa muncul dan berubah menjadi api abu-abu ungu, seperti yang dikatakan teknik penghalusan mata jiwa. Zhao Feng akan memperbaiki mata kematian dengan jiwanya sendiri sehingga keduanya akan memiliki sifat yang sama. Ini akan memungkinkan dia untuk menggabungkan mata kematian ke dalam jiwanya. Setelah dia berhasil, semua yang perlu dia lakukan adalah melanjutkan menurut teknik pemurnian mata jiwa dan memperhalus mata kematian seiring waktu. Keduanya akan bergabung satu sama lain segera. Pada saat itu, mata kematian akan menjadi milik Zhao Feng. Weng gelombang. Mata kematian muncul di posisi mata kanan Zhao Feng, dan api abu-abu ungu terbakar di tempat yang sama juga. Api membakar jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah memasuki lautan api neraka. Rasa sakit yang membakar menyebar dari posisi mata kanannya ke seluruh tubuhnya. Tubuh Zhao Feng bergetar dan keringat membanjiri tubuhnya, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Perlahan tapi pasti, mata kanan dalam jiwa Zhao Feng didorong kembali. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa warna di sekitar mata kematian mulai berubah. Gumpalan cahaya ungu gelap bisa terlihat. Menurut teknik pemurnian mata jiwa, ini biasanya membutuhkan setidaknya 3 hari untuk terjadi, tetapi itu muncul setelah hanya 4 jam menyempurnakan mata kematian. Ini sepertinya cukup mudah. Zhao Feng senang. Dari penampilannya, dia ditakdirkan untuk menjadi satu dengan garis keturunan yang kuat. Proses ini juga mengurangi durasi rasa sakit yang dia rasakan dalam jiwanya. Pada saat ini, warna di sekitar mata kematian sudah sangat dekat dengan warna jiwa Zhao Feng sendiri. Baik, Zhao Feng mulai mengedarkan tekniknya dan mengarahkan jiwanya untuk bergabung dengan mata kematian. Peng, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba mulai berkedut, dan sebagian dari kekuatan tidurnya terbangun. Ledakan. Mata spiritual dewa melepaskan aura kuat yang memandang ke bawah ke alam semesta, dan gelombang aura yang kuat ini beredar sekali di sekitar jiwa Zhao Feng. Ketika aura ini menyentuh maja kematian, yang saat ini bergabung dengan dia, seluruh jiwa Zhao Feng mulai bergetar, dan melepaskan gelombang aura kuno yang mengusir semua yang bukan milik Zhao Feng. Apa? Mata rohani dewa memukul mundur mata kematian. Petik 2. Jantung Zhao Feng melompat ketika keringat mengalir deras darinya seperti hujan. Mata spiritual dewa telah melakukan hal yang tidak terduga pada saat kritis. Mata spiritual dewanya memberi Zhao Feng perasaan bahwa itu sedang menandai wilayahnya dengan memukul mundur mata jiwa yang mencoba bergabung dengannya. Weng gelombang.
Mata kematian yang bergabung dengan Zhao Feng tiba-tiba mulai bergetar ketika merasakan gelombang aura sepi ini, dan berusaha untuk berjuang keluar dari jiwa Zhao Feng. Tidak, mungkin itu karena mata rohani dewa berpikir bahwa mata kematian terlalu rendah levelnya. Zhao Feng memeriksa perasaan itu. Setelah merasakan keberadaan mata kiri Zhao Feng, mata kematian bergetar dan mencoba melarikan diri dari jiwa Zhao Feng. Seolah-olah itu tidak berani ada dalam jiwa yang sama dengan mata spiritual dewa. Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa mata spiritual dewa Zhao Feng memang memiliki potensi untuk menjadi mata dewa ke-9, jika tidak mengapa keturunan salah satu dari 8 mata besar dewa tunduk pada mata spiritual dewa. Sebaliknya, itu akan melawan. Tidak bagus, kecelakaan terjadi pada mata kematian. Sementara Zhao Feng berpikir, mata kematian mulai menjadi kacau, dan memancarkan aura gelisah. Menyerap, mata kiri Zhao Feng mengunci mata kematian dan memasukkannya ke dimensi mata kirinya. Gelombang. Setelah memasuki dimensi mata kiri Zhao Feng, mata kematian benar-benar ditekan. Pada saat yang sama, mata spiritual Tuhan menjadi tenang, dan aura sepi yang menakutkan memudar dari jiwa Zhao Feng. Sangat dekat. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas. Dia telah membuang waktu 2 hari untuk hampir menghancurkan Eye of Death. Orang harus tahu bahwa, jika mata kematian dihancurkan, itu akan kembali ke Kaisar Maut. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Alis Zhao Feng terkunci bersama. Ini berarti bahwa kekayaan yang telah dia habiskan di Istana Teknik Ilahi telah sia-sia. Hanya ada satu tingkat dalam teknik membelah jiwa, dan dia tidak yakin apakah dia bisa mengolahnya. Sekarang, mata kematian dipukul mundur oleh mata spiritual Tuhan dan tidak bisa bergabung dengan jiwa Zhao Feng, yang berarti bahwa teknik pemurnian mata jiwa juga tidak berguna. Aku harus meletakkannya untuk sekarang. Zhao Feng tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia lakukan sekarang. Lagi pula dia tidak berspesialisasi dalam hukum kematian, jadi dia tidak terlalu frustrasi tentang hal itu. Pada hari kedua, Zhao Feng meninggalkan ruangan dan menuju menara bengkel. Pria berkulit gelap menyerahkan 3 panah lengkap dan Skylocking Bow kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil Skylocking Bow dan bisa merasakan struktur aneh di dalamnya. Maksud jiwanya sekarang bisa bergabung ke Skylocking Bow lebih baik dari sebelumnya, yang berarti bahwa ia bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. 3 panah itu terdiri dari 2 panah emas gelap dan 1 panah emas cerah. Mereka masing-masing memancarkan aura menusuk dan memiliki ukiran yang mirip dengan God Slaying Arrow. Kamu perlu meluangkan waktu untuk memperbaiki haluan ini dengan kekuatan jiwamu agar dapat menggunakan kemampuan pelacakan jiwa dengan benar, pandai besi berkulit gelap tersenyum dan berkata. Zhao Feng kemudian kembali ke ruang logam dan mulai berkultivasi. Untungnya, busur pengunci langit telah berhasil diperkuat, dan panah telah dibuat dengan sempurna. Zhao Feng merasa sedikit lebih baik. Dia kemudian mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi dan memperhalus haluan dengan kekuatan jiwanya, sambil juga bersiap untuk menerobos ke pangkat kaisar. Kekuatan jiwanya melampaui kultivasinya terlalu banyak dan sebenarnya memperlambat kemajuannya, tetapi fondasinya sangat kuat. Zhao Feng kemudian mengeluarkan beberapa sumber elemen angin, petir, dan api dan mulai menyerap esensi di dalamnya. Sehari kemudian, pusaran angin Wind-Ningning berwarna hijau, biru, dan merah yang sangat besar muncul di atas ruangan tempat Zhao Feng menginap. Gelombang boom, ledakan, aura yang memancar dari pusaran air menjadi semakin kacau. Air, kayu, dan api petir angin mulai berputar tanpa batas. Langit dan bumi yang tebal, Yuan Qi dan beberapa aura kuno tersedot ke dalamnya. Zhao Feng memegang sumber daya langka di tangannya, dan energi murni yang tak terhitung jumlahnya dengan unsur-unsur angin, petir, dan api memasuki dimensi Yuan sejati dari tubuh Zhao Feng. Zhao Feng menerobos. Si Yulei, yang berada di kamar sebelah, dikejutkan oleh adegan yang disebabkan oleh Zhao Feng. Pangeran ke-9 dan anggota tim lainnya juga berjalan menghela nafas. Teknik petir angin yang sangat mendalam, dan juga tampaknya mengandung unsur-unsur lain. Jing Kei merasa sangat tertekan. Kualitas dan kuantitas Yuan benar Zhao Feng melampaui kaisar normal. Menembus seharusnya sangat mudah. Ying Tua bisa merasakan betapa kuatnya fondasi Zhao Feng. Tidak baik, ini adalah hari terakhir dari tahap kedua. Ying Tua tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada seseorang yang datang. Sebuah cahaya melintas di mata Su Qingling saat dia berbicara. Pergi ke tembok kota. Old Ying meraung saat ekspresinya berubah jelek.
Zhao Feng menerobos datang tepat pada waktu yang salah. Tim Pangeran ke-7 dan 3 pangeran lainnya tahu bahwa Zhao Feng adalah pendukung utama tim Pangeran ke-9. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan Zhao Feng menerobos. Gerombolan binatang Zhao Feng masih ada di tembok kota, tetapi tanpa penjinak binatang buas yang mengendalikan mereka secara pribadi, kekuatan pertempuran mereka akan berkurang hampir 40%. Selanjutnya, kera emas sambil emas Zhao Feng masih diperkuat di 10.000 darah istana dan tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan? Emosi kompleks melintas di mata Su Qingling. Jangan khawatir tentang dia. Shen Jizi, kendalikan Arai dengan seluruh kekuatanmu. Ying Tua memiliki ekspresi tegas ketika dia melihat keluar kota. Gelombang binatang buas perlahan mendekat. Di belakang mereka ada hampir 30 ahli. Cepat, ayo, Grandmaster Zhang, arahkan binatang buas Anda, desak Pangeran ke-5. Zhao Feng sedang menembus sekarang dan tidak akan selesai dalam waktu singkat. Kami hanya perlu menghabisi anggota lainnya. Yang kedua kita mengambil alih kota warisan surga ini, kemenangan adalah milik kita. Pangeran ke-12 sangat gembira. Ini adalah hari terakhir di tahap kedua. Gunakan waktu kita dengan bijak. Pangeran kedua meraung ketika cahaya melintas di matanya. Kekuatan gabungan ketiga pangeran itu adalah para penyerang. Hari terakhir menyerang kota-kota biasanya paling sengit. Selama seorang pangeran mencetak sel pangeran mahkota palsu mereka di slot, kota legasi surga akan secara otomatis ditutup selama sehari. Karena hari berikutnya akan menjadi akhir dari tahap kedua, mereka tidak perlu khawatir tentang orang lain yang menyerang mereka. Bab 979 memutar arus. Pertahankan dengan kekuatan penuh. Old Ying segera memerintahkan. Anggota lain berdiri dalam barisan pertahanan Shen Jizi dan mulai membela. Untungnya, gerombolan binatang itu masih mendengarkan perintah terakhir yang diberikan oleh Zhao Feng dan menjaga kota. Ketika pasukan gabungan dari 3 pangeran menyerang, mereka masih melawan. Namun, tanpa arah penjinak binatang, kekuatan pertempuran mereka sangat berkurang. Karena binatang buas tidak dikendalikan oleh penjinak binatang buas, mereka bergegas keluar dari barisan pertahanan. Ying Tua, binatang buas ini tidak di bawah kendali kita. Si Yulei merasa tidak berdaya ketika melihat ini. Untungnya, binatang buas belajar untuk tetap berada dalam barisan pertahanan setelah kalah beberapa kali. Pertahankan selama kita bisa, nada bicara Ying tegas. Sepertinya Zhao Feng benar-benar berusaha menerobos. Pangeran kedua, yang tidak jauh dari kota, menggaruk dagunya. Pemandangan menerobos bisa dipalsukan, jadi itu bisa menjadi trik untuk membuat musuh muncul. Kalian semua bisa menyerang sekarang. Pangeran kedua mengirim perintah setelah mengkonfirmasi Zhao Feng benar-benar dalam pengasingan. Serang, Pangeran ke-12 sangat bersemangat. Suara mendesing. Hampir 30 pakar dari tim 3 pangeran terbang ke udara dan menyerbu ke arah kota Pangeran ke-9. Saudara Pangeran kedua, jangan lupa tentang fakta darah yang kami buat. Pangeran ke-5 memiliki ekspresi suram. Karena hanya satu pangeran bisa masuk pada suatu waktu setelah mengambil alih kota legasi surga, dan hanya ada 1 hari tersisa di tahap kedua, tidak mungkin bagi ketiga pangeran untuk bergantian di kota legasi surga. Karena itu, mereka bertiga telah menandatangani Fakta Darah. Fakta Darah adalah sesuatu yang diciptakan oleh legasi-legasi Heaven, dan itu sangat langka. Mereka hanya akan digunakan dalam keadaan ekstrim. Isi Fakta Darah adalah sebagai berikut, setelah pangeran kedua memasuki kota warisan langit, ia harus membeli semua yang diinginkan oleh pangeran dan bawahan lainnya tanpa menggelapkan apapun. Tentu saja, pangeran kedua memiliki ekspresi tenang. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Semuanya bisa dilakukan selama dia bisa memasuki kota warisan surga. Mengawasi saudara pangeran ke-7 juga. Begitu timnya datang, gunakan pemeliharaan drakonik Anda untuk menghentikan mereka. Ekspresi pangeran kedua tetap sama saat ia mengirim pesan pada 2 pangeran lainnya. Tim pangeran ke-7 berkerumun di sekitar hutan kecil sekitar 100 mil jauhnya dari Heaven's Legacy City. Kami tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan kota sendiri. Kita hanya bisa menunggu sampai ketiga pangeran dan pangeran ke-9 saling melukai sebelum kita dapat mengambil tindakan, cendekiawan itu menganalisis. Tubuh dan jiwa suci jiwa kegelapan telah terluka parah oleh Zhao Feng. Sementara itu mudah untuk memulihkan luka ke tubuh suci, kerusakan yang disebabkan oleh petir kesusahan besar dewa untuk jiwanya tidak. Selain itu, binatang Grandmaster Zhang Yi telah rusak berat juga.
Jika Zhao Feng tidak keluar dari pengasingan, maka tiga pangeran harus bisa menembus kota dengan sangat mudah. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Jiang Hao. Sementara kekuatan individu dari tim tiga pangeran lemah, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika pangeran ketujuh berperang melawan tiga pangeran memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Anggota lain juga melihat kecendikiawan. Mereka punya pertanyaan ini juga. Jika Anda berada di tempat Zhao Feng, apakah Anda memilih untuk menerobos sekarang? Cendikiawan itu bertanya dengan tatapan penuh makna. Semua orang terdiam. Selama mereka bukan idiot, tidak ada yang akan memilih untuk menerobos pada saat yang kritis. Zhao Feng seharusnya tidak perlu terlalu lama untuk menerobos, kata Secret Lord Sharp Edge. Orang bisa tahu seberapa kuat fondasi Zhao Feng dari tampilan kekuatannya sebelumnya. Secret Lord Sharp Edge bahkan curiga bahwa Zhao Feng sengaja menekan kultivasinya. Dalam situasi itu, dia tidak perlu terlalu lama, terutama jika dia berpengalaman. Maka kita masih punya harapan, Lu Tianqi segera berkata. Selama pangeran ke-9 bertempur melawan ketiga pangeran dengan kekuatan penuh, ada kemungkinan kedua belah pihak terluka parah. Di tempat lain, setelah pangeran ke-9 mengambil alih sebuah kota, tekanan pada pangeran ke-8 langsung menurun. Dia akhirnya akan menjadi seorang kaisar sekarang. Yu Tianhao merasakan garis darah di dalam tubuhnya bergetar setelah memikirkan hal ini. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng sudah luar biasa kuat bahkan sebagai raja, Yu Tianhao berharap agar Zhao Feng memiliki kultivasi yang sama seperti dirinya ketika mereka bertarung. Hehe. Saya pikir Zhao Feng sengaja memilih untuk menerobos pada saat ini. Dia mungkin ingin menguji apa yang dia peroleh di kota warisan surga. Dewa Suci Hundred Refined tersenyum samar. Dia tidak percaya Zhao Feng akan sangat bodoh untuk menerobos saat ini tanpa semacam jaminan. Di ruang logam di bawah pusaran angin petir, meskipun Zhao Feng benar-benar menerobos, dia telah membagi sebagian dari kesadarannya untuk menyaksikan pertempuran di luar tembok kota sementara bagian lain dari energinya memperbaiki langit mengunci busur. Kesempurnaan kesuksesan. Hati Zhao Feng bergerak. Pada saat ini, ada hubungan tersembunyi antara jiwa niat Zhao Feng dan Skylocking Bolt. Pada saat yang sama, pusaran angin petir di atas kamar Zhao Feng dengan cepat mulai memudar. Dengan fondasi Zhao Feng yang kuat dan banyak sumber daya berharga, sangat mudah baginya untuk menjadi seorang kaisar. Tiga area berbeda dari Yuan benar dalam dimensi Yuan sejatinya menjadi lebih murni, dan mereka berputar seperti badai. Kemudian, aura Zhao Feng segera stabil. Tidak ada peningkatan dramatis dalam kekuatan setelah menerobos ke peringkat kaisar. Hanya kualitas dan kuantitas Yuan sejatinya yang meningkat. Kualitas Yuan benar Zhao Feng awalnya sebanding dengan Dewa Kuasi Suci, dan sekarang dengan mudah melampaui Dewa Kuasi Suci. Itu tidak akan berlebihan untuk menyebutnya Yuan sejati terkuat. Ketika seseorang menjadi dewa suci, Yuan sejati mereka akan berubah menjadi kekuatan suci cahaya mistik. Miao miao. Pada saat ini, kucing kecil pencuri muncul di depan Zhao Feng dan memberikan mistis spatial world kepadanya. Suara mendesing. Setelah melengkapi dunia tata ruang misti, Zhao Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan menerjang keluar. Di tembok kota logam, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan hampir 30 kaisar yang tak tertandingi dan dewa kuasi suci dihancurkan. Arah yang dikendalikan Shen Jizi telah menggunakan semua energinya dan hancur dengan retak. Di tim pangeran ke-9, Su Qingling sudah terluka dan sedang disembuhkan oleh Zhou Suer. Si Yulei mencengkeram perisai kuning gelap raksasa dan meletakkannya di depannya. Namun, itu tidak terlalu efektif karena terlalu banyak musuh. Gerombolan besar binatang buas Zhao Feng menderita banyak korban jiwa melawan gerombolan 3 penjinak binatang buas lainnya. Pangeran ke-9 mengangkat segel Pangeran Mahkota yang samar dan hendak melepaskan pemeliharaan drakoniknya. Aku terlambat, suara Zhao Feng terdengar di jiwa semua orang. Pangeran ke-9 langsung menyingkirkan sel Pangeran Mahkota palsu, dan semua orang juga menghela nafas. Mereka telah menjaga tempat ini untuk mengulur waktu sampai Zhao Feng menyelesaikan terobosannya. Zhao Feng, cepat kendalikan gerombolan binatang buas. Ekspresi Ying berubah menjadi sukacita saat ia dengan cepat berbicara. Kecepatan terobosan Zhao Feng telah melebihi harapannya, tapi sekarang bukan saatnya. Selama Zhao Feng mendapatkan kembali kendali atas gerombolan binatang buas dan melepaskan kekuatannya, mereka memiliki harapan untuk berhasil menjaga kota legasi surga. Zhao Feng, tidak masalah jika kamu sudah menerobos sekarang.
Kita semua sudah ada di sini. Sue Yuan tertawa. Pasukan ketiga pangeran telah tiba di atas tembok kota logam, dan anggota tim pangeran ke-9 mengalami cedera berat. Mungkinkah Zhao Feng sendirian melawan hampir 30 kaisar dan dewa kuasi suci? Aku hanya harus membuat kalian semua pergi. Zhao Feng mendengus dingin saat ekspresinya berubah dingin. Gelombang. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan Cloud Silkworm Sein Butterfly muncul. Garis keturunan 10.000 ras kuno yang menakutkan membuat hati para kaisar bergetar, dan itu menekan garis keturunan mereka. Mereka kesulitan bernapas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Cloud Silkworm Sein Butterfly membuka mulutnya dan meludahkan sutera 5 warna yang secara instan menutupi semuanya dalam beberapa ratus meter. Sungguh tidak masuk akal, bagaimana sutera Cloud Silkworm Sein Butterfly mungkin menahan kita semua. Seorang kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek tindakan bodoh Zhao Feng. Hampir 30 orang menyerang Zhao Feng dan anggota tim pangeran ke-9 lainnya. Karena sutera Cloud Silkworm Sein Butterfly terlalu menyebar, tidak ada yang tertangkap sama sekali. Para ahli yang merasakan tanah sutera pada mereka melepaskan yuan sejati mereka dan hanya melepaskannya. Namun, Cloud Silkworm Sein Butterfly kemudian mulai mengepakkan sayap kecilnya, dan serbuk sari berwarna pelangi setengah transparan membentuk angin puyuh dan menyapu segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus meter. Zhao Feng awalnya hanya ingin sutera untuk menarik perhatian musuh. Hanya dengan demikian Dream Pollen akan efektif. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Zhao Feng memiliki Cloud Silkworm Sein Butterfly, jadi mereka akan berjaga-jaga terhadapnya. Zhao Feng sudah mengirim pesan kepada anggota tim pangeran ke-9 lainnya untuk meninggalkan jangkauan serangan Dream Pollen. Tidak baik, mundur. Itu adalah Dream Pollen. Mimpi Pollen bisa melewati dimensi fisik, dan itu efektif bahkan melawan Dewa Suci. Kemampuannya yang mendukung bahkan lebih baik daripada sutera. 30 beberapa anggota langsung mulai panik terhadap Dream Pollen dan hanya bisa berlarian. Beruntung bagi mereka, tidak banyak orang kehilangan kemampuan untuk bertarung karena Dream Pollen. Namun, Zhao Feng menggunakan waktu ini untuk mengedarkan 10.000 teknik pikiran ilahi dan memecah hampir 1.000 pikiran, yang kemudian ia gabungkan menjadi binatang buas di bawah ini. Gerombolan binatang Zhao Feng di bawah tembok kota langsung mulai melakukan serangan balik. Dengan kontrol tepat Zhao Feng, ia dengan cepat mengalahkan binatang buas musuh dan mengarahkan beberapa dari mereka untuk memblokir para ahli kaisar di tembok kota. Pangeran ke-9 dan anggota lainnya langsung merasakan tekanan mereka berkurang. Setiap kali Zhao Feng mengambil tindakan, itu adalah persiapan untuk langkah selanjutnya. Hanya dalam beberapa napas, dia telah menguasai situasi dan mulai membalikkan keadaan. Aku yakin kalian semua ingin keluar dan menyebabkan kehancuran, kan? Gumam Zhao Feng sambil melambaikan tangan kirinya sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 sosok emas raksasa turun ke tembok kota, seolah-olah mereka semua adalah gunung logam raksasa. Aura tak tertandingi dan sengit dari binatang buas yang mematikan mengguncang hati siapapun di dekatnya dan membuat mereka segera mundur. Bam! Bulu emas dari 3 kera emas sambil langit berdiri tegak seperti jarum, dan mereka melepaskan aura sepi. Beberapa kaisar terdekat tertangkap basah dan batuk darah setelah diguncang oleh aura garis keturunan yang mengerikan ini. Beberapa kaisar yang lebih jauh mulai panik ketika mereka merasa garis keturunan mereka bergetar dengan gelisah. Mereka binatang buas dari dimensi kuno ini, dan mereka memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng memberi hewan peliharaan spiritualnya garis keturunan yang sangat berharga. Kaisar dan kuasi suci yang menyerang kota tercengang. Orang harus tahu bahwa setiap binatang di dimensi ini memiliki gen kuno di garis keturunan mereka. Begitu mereka memperoleh garis keturunan dari 10.000 ras kuno, kekuatan mereka akan hampir sebanding dengan spesies 10.000 ras kuno sendiri. Zhao Feng memandang ketiga Sky Sucking Golden Apes dan sangat puas dengan mereka. Ketika Zhao Feng menerobos, kucing kecil pencuri membawa Misty Spatial World ke istana 10.000 darah dan mengambil Sky Sucking Golden Apes yang selesai dikuatkan. Karena waktu terbatas, hanya 3 kera emas sambil langit yang telah diperkuat sejauh ini. Bab 980 Kekuatan 1. Anggota lain dari tim Pangeran ke-9 juga tertegun. Mereka merasa bahwa mereka kekurangan sumber daya setelah memasuki kota warisan surga, mereka hanya bisa melihat banyak hal karena mereka tidak mampu membelinya. Di sisi lain,
Zhao Feng benar-benar memberi hewan peliharaan spiritualnya garis keturunan yang sangat berharga. Zhao Feng memperkuat garis keturunan kera emas sambil langit. Si Yulei memiliki ekspresi bingung. Dia telah melihat Zhao Feng di Istana 10.000 Darah, tetapi dia berpikir bahwa Zhao Feng hanya memberi garis keturunan normal kepada hewan peliharaan spiritualnya. Setelah memeriksa perubahan di Sky Sucking Golden Apes, jelas bahwa mereka diberi garis keturunan kekuatan kera daya, yang berada di peringkat ke-421 di antara 10.000 ras kuno. Setelah melihat mereka, musuh bahkan memiliki ide untuk menangkap kera emas sambil langit ini hidup-hidup. Mata ketiga Tamers Beast itu berapi-api panas saat mereka melihat Sky Sucking Golden Apes. Pergi. Zhao Feng membagi 3 bagian dari kesadarannya dan memasukkannya ke dalam tubuh Sky Sucking Golden Apes. The Golden Sucking Golden Apes sangat besar, dan mereka berspesialisasi dalam kekuatan dan pertahanan. Mereka cukup cocok untuk mempertahankan kota. Gelombang-gelombang. The Sky Sucking Golden Apes langsung meraung dan mengalahkan kepalan tangan keemasan mereka. Kekuatan fisik yang tak terbatas membentuk fatamorgana yang menyapu segalanya. Kaisar dan kuasi suci yang maju terus harus mundur dan menghindari serangan. Ledakan. Zhao Feng mengedarkan Secret Lightning Body-nya dan menyerbu ke medan perang saat Scarlet Wings of Wind Lightning di belakangnya berkibar. Orang-orang di tim Pangeran ke-9 yang masih bisa bertarung mengikuti jejak Zhao Feng dan memasuki medan perang sekali lagi. Badai petir Scarlet. Sayap di belakang Zhao Feng berkibar liar, dan angin petir benar Yuan tanpa batas mengalir keluar dan membentuk badai besar petir merah. Cahaya berwarna darah menyala di dalam badai kilat merah ditembakkan. Seolah-olah matahari telah menjadi warna darah. Garis keturunan Blood Devil Sun dan Fire of Wind Lightning adalah 2 kekuatan ledakan yang sama, dan mereka bergabung bersama dalam badai. Gelombang-gelombang boom. Ledakan. Petir langsung berderak dalam badai berwarna merah, dan cahaya berwarna darah menyala menutupi permukaannya, meningkatkan kekuatannya beberapa kali karena menutupi banyak musuh. Kualitas dan kuantitas Yuan benar Zhao Feng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masa lalunya. Sementara serangan jarak jauh ini tidak terlalu mendalam, itu memanfaatkan keuntungan dari Yuan benar paling kuat Zhao Feng. Apa Yuan benar yang menakutkan dan kekuatan ledakan? Karakteristik Blood Devil Sun Bloodline terkandung dalam badai ini. Ini jelas bukan Yuan sejati yang bisa dimiliki seorang kaisar baru. Para kaisar dan dewa suci yang tertutup oleh badai petir merah langsung mengedarkan Yuan sejati mereka untuk melawan kekuatan. Orang harus tahu bahwa serangan jarak jauh akan menghabiskan banyak Yuan benar, dan langkah ini mencakup semua orang. Cepat, bergabunglah dan selesaikan Zhao Feng. Dia penjinak binatang buas. Jika kita mengalahkannya, kekuatan pertempuran dari ketiga kera emas sambil langit ini akan berkurang secara dramatis. Petik 2. Dia akan mendatangi kita. Semuanya, serang. Petik 2. Sue Yuan, Penatua Kambing Janggut, dan berbagai orang lain tahu seberapa kuat Zhao Feng, tetapi mereka memiliki hampir 30 orang. Mayoritas dari mereka adalah kaisar dan dewa kuasi suci, dan mereka semua langsung menuju Zhao Feng. Tentu saja, sebagian besar dari kelompok ini terdiri dari kaisar, dewa kuasi suci yang langka di antara para pangeran peringkat bawah. Tidak baik, mereka akan menyerang Zhao Feng bersama-sama. Ekspresi si Yulei berubah menjadi terkejut, dan dia merasa bahwa Zhao Feng bertindak terlalu gegabah. Cepat, dukung Zhao Feng. Su Qingling mengusap tangannya, dan jimat jiwa segera muncul. Jimat jiwa kemudian berubah menjadi beberapa panah jiwa yang menembak ke arah musuh. Zhou Suer memiliki ekspresi tidak sabar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain menyembuhkan binatang yang terluka dari belakang. Mereka tidak tahu mengapa Zhao Feng memasuki medan perang dengan begitu gegabah. Selama dia hanya mengendalikan gerombolan binatang buas dan fokus pada pertahanan, mereka memiliki kemungkinan untuk membalikkan pertarungan. Meskipun kekuatan Zhao Feng sebanding dengan Dewa Suci, ada terlalu banyak musuh. Sebagian besar dari mereka adalah kaisar elit dan dewa kuasi suci, bahkan para dewa suci sejati harus mundur. Ini adalah rencana Zhao Feng. Jing Kai, yang telah diperbudak oleh Zhao Feng, tidak bergerak. Dia menatap Zhao Feng dengan kagum dan hormat. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng sebagai kekuatan lightning sepi dan kacau menyebar dari punggungnya dan bergabung ke udara. Semuanya dalam beberapa ratus meter langsung menjadi dimensi gelap yang diisi dengan angin petir. Bahkan sebagian dari hukum dimensi kuno sekarang dikendalikan oleh Zhao Feng.
Sulit bagi dunia kecil Zhao Feng untuk menutupi banyak orang sekaligus, jadi dia ingin membatasi jangkauannya untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu, ia harus keluar dan menjadi umpan. Lebih dari selusin kaisar dan dewa kuasi suci yang menagih ke Zhao Feng langsung memasuki dunia kecil angin petir Zhao Feng. Hukum yang tak terlihat dalam dimensi tiba-tiba menguat sekali lagi, dan tekanan mengerikan dari Wind Lightning tiba-tiba turun. Lebih dari selusin musuh yang menyerang seketika menjadi tertutup oleh kekuatan dunia kecil. Semakin dekat mereka dengan Zhao Feng, semakin kuat tekanannya. Ini dunia kecil, bukankah dia baru saja menjadi kaisar? Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Dunia kecilnya benar-benar dapat bergabung dengan sempurna ke dimensi kuno ini. Petik 2. Zhao Feng benar-benar dapat mengendalikan bagian dari hukum di dimensi kuno ini. Para ahli yang terperangkap oleh dunia kecil Zhao Feng tertegun, dan mereka tidak bisa tenang. Saat ini, seolah-olah mereka bepergian melalui lumpur, dan mereka harus menanggung lebih banyak tekanan dari dimensi kuno. Dimensi kuno sudah sangat menekan kekuatan orang luar. Sekarang Zhao Feng secara aktif mengendalikan bagian dari hukum dimensi kuno, tekanan ini bahkan lebih kuat. Banyak dewa kuasi suci melepaskan dunia kecil mereka juga dan bersiap untuk menghancurkan dunia kecil Zhao Feng. Namun, yang paling bisa mereka lakukan adalah sedikit melindungi diri mereka sendiri. Mengesampingkan mempengaruhi dunia kecil Zhao Feng, mereka bahkan tidak bisa menggabungkan dunia kecil mereka ke dalam dimensi ini. Pada saat yang sama, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari dunia kecil petir angin. Mereka masih harus memperhatikan dan memblokirnya. Cepat, hancurkan dunia kecil Zhao Feng bersama-sama. Kekuatan dunia kecil Zhao Feng dalam dimensi kuno sangat kuat. Lebih dari selusin kaisar dan kuasa Secret Lord bersiap untuk melepaskan serangan mereka. Namun, Zhao Feng tiba-tiba menekan beberapa kali dan melepaskan beberapa tinju petir merah. Kekuatan serangannya berlipat ganda di dunia kecilnya. Selain itu, pukulan petir merah yang ia gunakan untuk melawan musuh-musuh ini yang terperangkap di dunia kecilnya berisi Soul Domain dan ilusi-ilusinya. Pada saat yang sama, Cloud Silkworm Sein Butterfly mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan gelombang serbuk sari setengah transparan membentuk angin puyuh dan menyapu beberapa ratus meter. Tekanan dunia kecil, polen mimpi, dan domain maze ilusi Zhao Feng membuat tetua janggut. Kambing, Sue Yuan, dan kawan-kawan yang terjebak di dunia kecil merasa lelah dan tidak bisa bergerak seperti yang mereka inginkan. Serangan mereka melebar dan tidak berkonsentrasi di tempat yang sama, sehingga mereka tidak melakukan banyak kerusakan pada dunia kecil Zhao Feng. Serahkan Dragon Jades Anda atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Zhao Feng merilis Soul Intent, dan suaranya menggelegar di seluruh dunia kecil angin petir. Semua orang merasa seolah-olah 10.000 baut kilat menghantam jiwa mereka. Tubuh mereka menjadi mati rasa, dan jiwa mereka juga mati rasa bersama dengan rasa sakit yang membakar. Sungguh intensi jiwa yang kuat. Kita tidak bisa keluar. Bagaimana ini mungkin? Sue Yuan, penatua kambing jantan dan teman-temannya dipenuhi rasa takut dan panik. Lebih dari selusin kaisar dan dewa kuasi suci sepenuhnya terjebak oleh dunia kecil Zhao Feng, ilusi Soul Dao, Dream Pollen, dan Soul Intent. Musuh-musuh dekat perbatasan dunia kecil Zhao Feng, yang masih bertarung dengan tim Pangeran ke-9 dan Kera Emas Sambil Langit, langsung terpana. Zhao Feng sendiri telah menjebak lebih dari setengah kekuatan mereka. Bahkan Tuan Suci tidak bisa melakukan ini. Zhao Feng, bukankah kamu hanya menjadi seorang kaisar? Kamu sudah berhasil membentuk dunia kecil. Si Yulei linglung saat menatap Zhao Feng, yang seperti dewa langit dan bumi di dunia kecil angin petir. Selain itu, dunia kecil milik Zhao Feng ini bukan dunia kecil yang biasa. Dia berhasil mengulur lebih dari selusin kaisar dan dewa kuasi suci. Su Qingling memiliki ekspresi tak percaya sambil berdiri di belakang. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki kemampuan untuk memeras musuh-musuh yang telah ia jebak. Hebat, Old Ying tidak bisa membantu tetapi bersorak. Ketika Zhao Feng memutuskan untuk menerobos, Ying Tua sudah mempertimbangkan apakah Zhao Feng punya rencana atau tidak. Dari kelihatannya, Zhao Feng ingin mendapatkan lebih banyak pemeliharaan drakonik untuk Pangeran ke-9 sebelum tahap kedua berakhir. Para kaisar dan dewa kuasi suci, yang memiliki kekuatan pertempuran mereka ditekan dalam dunia kecil angin petir, telah membuat marah ekspresi. Mereka belum keluar dari jalan mereka untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik,
dan sekarang setelah tahap kedua sidang Putra Mahkota akan segera berakhir, Dragon Jades tidak terlalu berguna bagi mereka. Bahkan jika mereka bisa memasuki kota warisan langit, para pangeran yang mereka dukung tidak memiliki niat untuk memperjuangkan posisi Putra Mahkota. Namun, banyak orang menyaksikan mereka terjebak dan diancam oleh Zhao Feng sendirian. Jika mereka semua menyerah pada Zhao Feng dan menyerahkan Dragon Jades mereka, bagaimana mereka akan menjalani sisa hidup mereka di dinasti Gun Lord besar? Zhao Feng, kami tidak akan menyerahkan naga Jades. Petik 2. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh kita semua. Para ahli yang ditangkap Zhao Feng menolak untuk menyerahkan Dragon Jades mereka. Mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda dan yakin bahwa Zhao Feng tidak akan berani tiba-tiba menyinggung selusin kekuatan kuat dari dinasti Lord. Kemana Dragon Jadeku pergi? Petik 2. Dragon Jadeku telah menghilang juga. Naga Gyoku dan beberapa sumber daya berharga dalam dimensi interspatial saya telah menghilang. Para ahli dalam Little World of Wind Lightning berseru. Miao miao. Kabur perak melintas di sebelah Zhao Feng, dan kucing pencuri kecil itu menyerahkan sekelompok naga Jades kepada Zhao Feng. Zhao Feng terdiam. Yang dia inginkan untuk dilakukan kucing pencuri kecil itu adalah mencuri beberapa Dragon Jades, tetapi kucing pencuri kecil itu bahkan memasuki dimensi interspatial mereka dan mengambil beberapa harta juga. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakar. Pada Zhao Feng, seolah mengatakan ini adalah rampasan perangnya. Zhao Feng tersenyum tak berdaya. Ketika Zhao Feng menggunakan ilusinya dan Dream Pollen, dia memberi si kucing pencuri perintah untuk bertindak. Saat itulah musuh paling tidak waspada, paling tak berdaya, dan memiliki indera terlemah. Untuk memastikan bahwa kucing kecil pencuri itu berjalan dengan lancar, Zhao Feng bahkan melepaskan jiwanya untuk menyerang jiwa semua orang, tetapi dari penampilannya, itu berlebihan. Pada saat ini, 3 pangeran yang menyaksikan memiliki ekspresi buruk. Situasi yang terlihat baik tiba-tiba berbalik begitu saja. Ayo serang juga, suara pangeran kedua terdengar. Jika mereka bertiga tidak mengambil tindakan, mereka pasti akan kehilangan pertempuran ini. Oke. Kita akan memblokir anggota tim Pangeran ke-9. Broter Pangeran kedua, Anda pergi ke kota dan cetak sel Pangeran Mahkota palsu Anda. Gelombang. Naga yang terbuat dari cahaya mengelilingi ketiga pangeran itu ketika mereka akhirnya mengambil tindakan dan menuju ke kota metalik sambil memegang segel Pangeran Mahkota palsu mereka di tangan mereka.